Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar pagi hari ini? Pastinya kalian semua selalu dalam kondisi sehat, bahagia, di bawah lindungan Sang Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. Berjumpa kembali dengan Mr. Kosworo dalam pendidikan agama Buddha. Dan pada hari ini, Mister ingin menyampaikan beberapa hal kepada anak-anak semua ya. Oke, sebelumnya mari kita bersama-sama mengagungkan guru junjungan kita dengan mengucapkan Namo Buddhaya. Anak-anak semua, sekarang ini kita masih pada masa pandemi ya, wabah corona wabah corona masih ada di sekitar kita, maka kepada anak-anak, Mister selalu ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Selalu memakai masker ya, kalau bepergian kemana saja, cuci tangan, kalau baru datang dari luar, sering-sering cuci tangan menggunakan sabun bersih, air bersih, khususnya air yang mengalir, kemudian menjaga jarak antar teman. Dan Mister selalu aja untuk anak-anak untuk mengurangi kegiatan di luar rumah. Jadi biasa anak-anak sebelum pembelajaran kita selalu awali dengan doa ya. Mari kita bersama-sama bersikap anjali, bacakan doa pembuka belajar bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangko Sangkhang Namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha, Dharma, dan Sangha, terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Nah, ya. Selanjutnya, kita awali doa, kita lanjutkan dengan duduk hening. Mari anak-anak semua kita merilekskan pikiran ya, melatih pikiran kita menjadi lebih rileks, santai ya, dengan cara duduk hening. Duduk bisa dilakukan di lantai ataupun di kursi. Kemudian duduklah dengan santai, mata terpejam. Kita sadari nafas dan katakan dalam hati sambil merasakan ya posisi nafas yang ada di hidung, keluar masuknya. Aku tahu nafas masuk, aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Terus dirasakan proses keluar masuknya nafas melalui hidung. Kita lakukan beberapa saat. Jangan lupa untuk menjaga kondisi wajah atau muka penuh dengan keceriaan, penuh dengan kebahagiaan. Duduk hening, selesai. Sabisata Bhavantu Sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Nah, anak-anakku semua, pada pembelajaran hari ini kita diharapkan memiliki rasa disiplin dan percaya diri dalam mempelajari kisah Pangeran Siddhartha bersekolah ya. Terus perdebatan tentang angsa
dan cara belajar Pangeran Siddhartha. Makanya anak-anak harus mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Kedua, anak-anak mampu menjelaskan cara mengatur waktu bersekolah, terus perdebatan tentang angsa dan cara belajar Pangeran Siddhartha dengan benar. Ketiga, mampu menceritakan Pangeran Siddhartha bersekolah, perdebatan tentang angsa dan cara belajar Pangeran Siddhartha dengan benar. Tentang perdebatan angsa. Apa itu perdebatan angsa? Perdebatan tentang angsa ya. Dan sebelum mengetahui tentang cerita tersebut, kita lihat gambar ini ya. Nah, tadi adalah salah satu sikap Pangeran Siddhartha dalam hal sosial dan spiritual adalah suka menolong. Nah, di sini adalah gambar Pangeran Siddhartha sedang menolong atau berbagi makanan dengan binatang. Ya. Nah, apa sih ciri-cirinya kecerdasan emosi itu? Ini nanti melanjutkan tentang cerita burung angsa ya. 1. Memahami dan menghargai orang atau makhluk hidup lain. Lihat tuh, Siddhartha sangat menghargai makhluk lain. Dia berbagi makanan dengan binatang. Senang membantu orang atau makhluk lain. Jadi bukan hanya orang saja, tetapi makhluk lain seperti binatang juga dibantu ya. Memimpin dan mengatur orang lain. Menyukai pertemuan. Menjadi mediator ya. Tadi sudah dijelaskan ya tentang kepandaian Pangeran Siddhartha. Nah, bisa dilihat anak-anak apa ini? Iya, itu adalah gambar burung angsa. Kalau lihat gambar seperti ini, kira-kira ceritanya bagaimana ya? Ya. Nah, Bapak sedikit cerita. Pada suatu ketika Pangeran Siddhartha bersama teman-temannya termasuk Pangeran Dewadatta berjalan-jalan di taman ya. Pada saat itu Dewadatta atau Pangeran Dewadatta melihat angsa, segerombolan angsa banyak yang baru terbang di atas ya. Nah, Dewadatta dengan senangnya dan bangganya dia melepaskan anak panah ke angsa tersebut, sehingga anak panah tersebut mengenai salah satu gerombolan angsa di atas ya, sehingga jatuh dan berdarah. Kalau kita lihat gambar, yang pegang busur panah adalah Dewadatta, sedangkan Pangeran Siddhartha adalah yang mau mengambil burung angsa ya. Nah, melihat burung angsa jatuh, Pangeran Siddhartha muncul rasa kasihnya, muncul rasa kasihannya, muncul rasa sayangnya terhadap makhluk lain. Maka beliau mengambil burung tersebut dan mencabut anak panah yang menancap di sayap burung angsa tersebut, kemudian mengobatinya dengan daun-daun yang ada di sekitar itu ya, sekitar tempat itu, sehingga angsa pun sembuh. Nah, di sini Dewadatta nggak terima, dia meminta kepada Pangeran Siddhartha agar menyerahkan burung angsa itu kepada Dewadatta, tetapi Pangeran Siddhartha bertahan, dia tidak mau menyerahkan burung angsa itu kepada Dewadatta ya. Maka karena sama-sama memegang pendapatnya masing-masing, keinginannya masing-masing, mereka sepakat untuk pergi ke hakim istana ya, hakim istana untuk mencari tahu, untuk mencari keadilan. Burung ini seharusnya punya siapa? Dewadatta yang memanah atau Pangeran Siddhartha yang menyelamatkan ya. Mereka berdua ke hakim ya. Setelah hakim, setelah panjang ya perbincangannya, kemudian hakim memutuskan
bahwa burung angsa tersebut ya milik, karena burung angsa itu karena masih hidup, maka burung angsa itu adalah milik dari orang yang berusaha menyelamatkannya. Tetapi apabila burung itu mati, maka burung itu milik dari orang yang berusaha membunuhnya. Ya. Nah, dari hasil keputusan hakim bisa kita ambil kesimpulan apa? Burung angsa itu kira-kira punya siapa jadinya ya? Iya, burung angsa itu punyanya Pangeran Siddhartha karena beliau yang berusaha untuk menyelamatkan, ya, begitu. Nah, ini ya Pangeran Siddhartha. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang cara belajar Pangeran Siddhartha. Ya, kalau kita tadi sudah belajar tentang apa itu? Tentang burung angsa, perdebatan burung angsa. Jadi untuk selanjutnya kita akan belajar tentang cara belajar Pangeran Siddhartha, ya. Bagaimana sih cara belajar Pangeran Siddhartha? Nah, ini ada beberapa gambar, ke depan juga akan Bapak tunjukkan gambar-gambar. Anak-anak bisa mengikuti jejak Pangeran Siddhartha. Apa yang dilakukan Pangeran Siddhartha ketika belajar? Ternyata anak-anakku semua, Pangeran Siddhartha dalam belajar ada beberapa tahap yang beliau selalu ikuti. Ya, contohnya satu, bisa dilihat gambar di situ ada sapi ya. Nah, gambar ini menunjukkan peristiwa pesta membajak sawah di istana. Jadi di istana dulu itu ada sebuah tradisi atau kebiasaan setiap tahun mengadakan pesta membajak sawah sebagai bentuk terima kasih kepada alam, kepada bumi, kepada sawah yang telah melimpahkan padi atau hasil bumi kepada rakyat yang ada di situ. Nah, ketika di pesta tersebut, Pangeran Siddhartha merenung, mengamati semua yang ada terjadi di situ ya. Nah, di situ banyak terjadi kejadian-kejadian. Salah satunya ada binatang makan binatang. Anak pernah lihat nggak? Binatang makan binatang. Mungkin semut dimakan kadal, gitu ya. Ya kan? Atau serangga dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, gitu ya. Kemudian elangnya ditembak orang dong, ya. Ditembak orang, kemudian dimakan, tulangnya dibuang, gitu ya. Nah, itu adalah proses kemudian Pangeran Siddhartha mengamati, proses melihat kenapa itu bisa terjadi, gitu ya. Kita pun bisa, untuk mengetahui sesuatu kita bisa mengamati hal-hal tertentu untuk mendapatkan ilmu yang baru. Cara belajar yang kedua Pangeran Siddhartha adalah orang yang rajin bertanya. Beliau tidak malu-malu untuk bertanya kalau emang benar dia tidak tahu, ya. Maka anak-anak kita jangan malu untuk bertanya kalau kurang jelas, ya, gitu. Jadi untuk mencari informasi beliau bertanya. Nah, kemudian yang ketiga, Pangeran Siddhartha selalu mencoba dan mencari informasi. Misalnya tadi kan cerita burung angsa sebelumnya, beliau berusaha menyelamatkan burung angsa, mencoba menyelamatkan dengan ilmu yang dia ketahui, ternyata sembuh, gitu ya. Nah, anak-anak juga bisa mencoba atau melakukan hal-hal yang baru, ya, mencoba atau melakukan hal-hal yang baru sehingga kita mendapatkan ilmu yang baru pula, ya. Kemudian menalar itu saya merenungkan, gitu ya. Kok bisa begini ya? Kok bisa begitu ya? Gitu ya. Kita lihat di atas ya.
Di situ ada orang membunuh ular ya, di dalam pikiran sang Buddha. Masih Pangeran Siddhartha ya. Dalam pikiran Pangeran Siddhartha, terus di situ ada burung makan ular. Sebelumnya ular makan kodok gitu ya. Terus dia merenung kenapa hal ini bisa terjadi. Terus dipikirkan. Nah, dalam pembelajaran anak-anak juga bisa merenung terhadap segala hal. Kok bisa ya pesawat terbang? Nah, itu direnungkan. Ya. Direnungkan gitu ya. Nanti terus dipelajari gitu ya. Nah, yang terakhir, cara belajar Pangeran Siddhartha adalah dengan cara berbagi. Ya. Ternyata Pangeran Siddhartha memiliki sebuah kebiasaan dalam belajar, yaitu berbagi. Lihat tuh banyak binatang-binatang di sekelilingnya ya. Lihat ya. Nah, beliau berbagi. Kita pun harus belajar berbagi ya anak-anak semua ya. Nah, berbagi kepada binatang boleh, berbagi pada teman boleh, berbagi apapun yang hal-hal yang baik kepada orang lain atau makhluk lain. Nah, setelah pembelajaran, sekarang kita tahu ya bahwa Pangeran Siddhartha memiliki guru bernama Wiswamitra. Pada usia 12 tahun, Pangeran Siddhartha telah menguasai berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap sosial yang bagus, ya kan? Pangeran Siddhartha memiliki kecerdasan emosi, yaitu sifat kasih sayang dan peduli. Ketiga, Pangeran Siddhartha belajar dengan cara mengamati, bertanya, mencoba, menalar, dan berbagi. Ya. Nah, menambah keceriaan kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Selamat Datang Pangeran Siddhartha. Selamat datang, oh Pangeran Siddhartha. Selamat datang, kalau sang tentara.
Selanjutnya tugas ya, tugas untuk anak-anak adalah membuat rencana kegiatan belajar harian ya. Tulis bisa di paper ya, di kertas A4 ataupun di buku tulis juga boleh ya. Tuliskan apa yang akan kamu lakukan selama 7 hari atau 1 minggu agar pandai, terampil, dan bersifat mulia seperti Pangeran Siddhartha ya. Buat dalam bentuk tabel seperti ini. Oke? Bisa dimengerti ya anak-anak semua ya. Di situ ada nomor, ada rencana kegiatan harian, waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan itu kapan? Nah, keterangannya terjadi atau tidak gitu ya. Misalnya hari Senin saya mau belajar ini bla 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 gitu ya. Waktu pelaksanaannya jam berapa gitu ya. Kemudian keterangannya yang saya butuhkan apa atau apalah yang untuk mendukung rencana kegiatan harian tersebut. Oke. Kiranya cukup sekian, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa penutup belajar. Semua bersikap panjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Tiratana, para Buddha dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Namo Buddhaya. Bye-bye.